Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. Oke, kali ini kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tapi pertandingan yang akan kita review adalah pertandingan game ketiga AFC Champions League 2 Grup G. Ini antara wakil Indonesia Persib Bandung yang menjamu wakil dari Malaysia Selangor FC. Seperti biasa, kami mengajak Anda semua penonton setia channel Rio Riaswat untuk coba mencari tahu, meneliti apa saja sih yang terjadi di pertandingan kali ini? Apakah ada kontroversi dari wasit? Ataukah bagaimana permainan Persib di laga kali ini? Dan bagaimana yang akan dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan Persib ke depannya mengenai hasil laga kali ini? Apakah harus ada perbaikan? Ya, perbaikan pasti ya. Tapi apa saja sih yang harus dibenahi? Nah, itu kita coba akan cari tahu sama-sama nih. Apa yang sebenarnya terjadi di laga kali ini? Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di balik laga kali ini, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati, kami teliti, dan juga kami cermati di laga game ketiga Grup G AFC Champions League 2 antara Persib Bandung lawan Selangor FC. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga AFC Champions League 2 game ketiga antara Persib Bandung melawan Selangor FC. Serba pertama, sebenarnya ini bukan pertama kali dua tim ini tuh bertemu. Udah 6 kali kalau nggak salah dengan ini ya. Tapi memang untuk di ajang resmi ini pertama kalinya. 5 pertemuan sebelumnya sih di ajang uji coba semua ya. Lalu Selangor FC pun sebenarnya udah 3 kali ke Bandung, tapi ini baru pertama kali main di Stadion GBLA. Sebab sebelum-sebelumnya kalau jumpa Persib itu, ya stadionnya kalau nggak Siliwangi ya si Jalak Harupat. Tom Haye, kemana nih The Profesor? Padahal lawan PSBS Biak dia jadi man of the match loh. Kok di laga ini ngilang sih? Bahkan nggak ada tuh di bangku cadangan. Jadi ternyata Toha ini alami cedera ringan saat official training ya. Kalau kata Boyan Hodak sih, daripada dipaksain terus malah tambah parah, ya udah istirahat aja dulu. Cuma apakah kehilangan Tom Haye ini akan berpengaruh pada permainan Persib? Nah, itu kita bahas nanti aja di akhir pembahasan ya. Eliano Renders dan juga Faisal Halim. Eliano Renders itu sebelum ke Persib sempat diisukan akan ke Selangor FC loh. Bahkan katanya sih pihak Selangor udah ajuin tawaran buat dapetin Eliano, tapi Elianonya justru milih Persib Bandung. Nah, sementara Faisal Halim sempat mengatakan tertarik main di Liga Indonesia dan Persib salah satu tim yang ingin dibelanya di Indonesia. Menarik ya. Gol Adam Alis di menit ke-29 adalah gol perdana Adam Alis bukan cuma di ACL 2 ya, tapi di Persib di musim ini. Dan ini jadi total gol keempat Persib ya di ACL untuk sementara. Kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua kita dikejutkan dan dikagetkan oleh kecerobohan Kapten Persib McLaughlin di menit 49 yang akhirnya membuat Selangor FC ini dapat angin segar sampai akhirnya berkali-kali lakukan serangan ganas ke gawang Teja Paku Alam. Ya untung aja Teja di laga ini tampil cukup gemilang ya. Penalti Andre Jung di menit 61 adalah penalti pertama yang Persib dapatkan di ACL 2 musim ini. Dan gol Andre Jung ini jadi gol kedua Andre Jung di ACL 2. Di menit 81 ini sebenarnya ada pelanggaran loh terhadap Beckham Putra di kotak penalti. Ini harusnya penalti, tapi ya mau gimana lagi, wasitnya kebetulan lagi jauh, terus juga nggak ada VAR. Yo wes, angel.
Kemenangan dan kekalahan. Ini kemenangan kedua Persib di ACL 2 musim ini ya, yang artinya sudah melewati musim lalu yang cuma dapat 1 kali kemenangan. Dan secara statistik pun musim ini lebih baik dibandingkan musim lalu. Musim lalu itu di 3 laga awal Persib itu cuma koleksi 1 poin, yakni 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Kalah dari Pot FC, kalah dari Zhejiang, dan imbang lawan Lion City ya. Tapi musim ini di 3 laga awal 2 kemenangan dan 1 kali imbang alias belum terkalahkan. Sementara bagi Selangor FC ini musim terburuk sepanjang sejarah ya keikutsertaannya di Selangor FC. 3 laga tanpa kemenangan, bahkan 3 kali telan kekalahan juga. Man of the match. Nah, siapa menurut kalian man of the match di laga ini? Kalau kami pribadi mungkin antara Adam Alis atau Teja Pakualam kali ya. Tapi gimana menurut kalian? Oke, kita bahas. Inilah klasemen sementara grup G ya, usai game week ketiga di mana Persib naik ke puncak klasemen dengan 7 poin. Unggul 1 poin dari Bangkok United yang menang tipis 1-0 dari LCS. Disusul oleh LCS di peringkat 3 dan Selangor FC di posisi juru kunci. Secara permainan, jujur kami rindu banget nih dengan yang namanya Tom Haye. Beda banget permainan Persib di laga ini dengan waktu lawan PSBS Biak. Lini tengah lawan PSBS Biak itu hidup banget. Tapi di laga ini, bikin Tom Haye bisa geleng-geleng kepala nih. Acak-acakan cuy. Coba lihat di babak pertama dan juga sebelum Beckham Putra dan Robbie Darwish masuk. Maklok kemana, Luciano kemana, Adam Alis ya kemana. Maklok dan Luciano di laga ini ditempatkan sebagai double pivot, tapi bikin kesalahan mulu. Umpan gak ada yang akurat. Bahkan Maklok hampir aja ngasih bola gratis nih ke pemain Selangor. Luciano juga gitu di laga ini. Udah paling bener deh Luciano ini jadi pengganti aja kayak lawan Biak kemarin. Ya gimana nggak amburadul coba di laga ini. Di laga ini Persib pakai 2 jangkar alias double pivot, tapi giliran digempur sama pemain Selangor, Teja Pakualam mati-matian. Mana jangkarnya? Ini kalau lawannya lebih agresif, habis Persib di laga ini. Lalu kita ke sisi penyerangan, khususnya sisi sayap deh ya. Di babak pertama itu kalian lihat sendiri deh ya. Cuma sisinya William Barros dan Eliano Render yang hidup. Sementara sisinya Berguino dan Federico Barba tewas. Lah ini si Berguino kenapa dah? Di Borneo bagus banget. Tapi ketika di Persib kayak kerupuk kena air alias seblak. Loyo. Kemudian di lini depan pun menyerang pun sama nih. Nggak ada yang hidup. Andrew Jung di babak pertama cuma lari-lari doang. Nggak dapat bola. Giliran Beckham Putra masuk baru dapat bola. Si Ramon rek kumaha deui Ramon sia kieu salah kitu salah. Ya tinggal tunggu realisasinya aja. Katanya sih Persib mau datengin pelatih striker nih. Ya kalau pelatih striker udah datang tapi gitu-gitu wae, ya solusinya cuma satu, no drop. No drop. Drop out maksudnya alias piceun. Pakai iklan chat segala lagi. Ya kalau soal kenapa Boyan Hodak menerapkan taktik main nyantai di laga ini sih kami paham ya. Karena jadwal Persib emang sangat padat. Senin udah main lagi di Liga. Tapi ya nggak jomplang-jomplang gitu juga keles mainnya. Ini mah kelihatan banget sih jomplangnya. Untung aja wasitnya baik. Ini wasit ya kalau mimpin pertandingan Indonesia pasti menang mulu dah. Catat yang namanya ya Rustam Lutfulin. Si wasit kontroversi milik AFC tapi bawa hoki bagi Indonesia. Ya untung aja wasitnya baik sama Persib. Coba kalau wasitnya di laga ini semisal siapa ya? Ahmed Alkaf gitu. Atau mungkin yang kemarin tuh yang bikin kesel siapa? Manning. Bapak pelur, embel kedes urusannya Persib. Itu gol Adam Alis nggak bakalan disahkan tuh kalau si wasitnya bukan si Lutfulin ini. Terus juga penalti itu nggak bakalan dikasih sama si wasit. Ya meskipun wasit Rustam di laga ini juga ada satu yang lalai nih. Harusnya kan Beckham Putra dilanggar tuh. Tapi ya mau gimana lagi? Kan Persib udah dikasih 1 voucher. Masa minta bonus kan gitu.
Oke, tersisa 3 pertandingan lagi di grup G. 3 pertandingan dikali 3 poin, kalau menang semua ya total poin maksimalnya adalah 9 poin ya tambahannya ya. Nah, saat ini Persib udah punya 7 poin. Bangkok 6 poin, LCS 4 poin, dan Selangor 0 poin. Selangor bukan berarti masih udah tertutup loh ya, masih ada kesempatan. Jika di 3 laga terakhir full menang semua, Selangor poin maksimalnya itu 9. LCS kalau di 3 laga sisa ini full menang, poin akhirnya adalah 13. Bangkok United kalau di 3 laga full menang terus, poin maksimalnya adalah 15. Berarti Persib itu cuma butuh 2 kali menang dan 1 kali imbang. Itu udah lolos loh ya, tapi kan kemungkinan jadi runner up. Makanya kalau mau jadi juara, Persib harus sapu bersih 3 laga sisa, maka poin maksimal adalah 16. Dan Persib gak bisa main-main di 3 laga sisa, karena ya lawan-lawannya di 16 besar, kalau lolos ke 16 besar lo ya, kemungkinan akan bertemu dari grup H ya. Di sana di grup H itu masih banyak tim-tim yang kuat-kuat juga. Ada Tampines Rovers dari Singapura, ada Pohang Steelers dari Korea Selatan, ada BG Patum dari Thailand, dan juga Kaya Ilo-Ilo dari Filipina. Nah, kita kan nggak tahu nih Persib ini lolos ke 16 besar sebagai apa, juara grup atau runner up. Ya kalau jadi runner up ya kemungkinan akan ketemunya antara Tampines Rovers ataupun Pohang Steelers. Begitu juga sebaliknya, kalau jadi juara grup ya ketemunya mungkin antara 2 tim ini juga. Tapi ya kalau paling tidak kalau jadi juara grup G ya kemungkinan dalam sistem nanti slot pot ya, atau mungkin kocokan nanti di 16 besar agak sedikit menguntungkan. Pertanyaannya adalah sejauh mana Persib dan Boyan Hodak musim ini akan konsisten di 2 kompetisi? Apakah akan ada yang dikorbankan, ataukah ini ambisi terakhir Hodak untuk melatih di tim Indonesia, yakni menggabungkan juara AFC dan juara Liga? Atau mungkin minimal nggak bapuk kayak kemarin di AFC ya, kalau lolos 16 besar juga udah bagus lah ya. Kita lihat nanti bagaimana kiprah dan kinerja Hodak dan juga pasukannya di 2 kompetisi. Nah, gimana? Ada yang kurang atau enggak nih? Seperti biasa, kalau ada yang kurang atau mungkin kelewat dari pembahasan kami atau kurang tepat dari pembahasan kami, silakan saja tambahin di kolom komentar biar kita sama-sama bisa meneliti sebuah pertandingan. Mudah-mudahan saja apa yang kita komentarin, apa yang kita masukkan kita bisa menjadi apa ya, referensi bagi Persib itu sendiri untuk lebih eksis lagi di kancah internasional, khususnya di AFC Champions League tuh. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Riyad Sport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Riyad Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.